Oke, baik. So, selamat malam teman-teman semua. Loha. Ini baru 10 orang yang ngumpul, mudah-mudahan nanti yang lain menyusul. So, selamat datang bergabung pada Forum MetaMind edisi November 2022. Nah, seperti biasa, setiap hari Rabu ketiga selalu diadakan Forum MetaMind, di mana topiknya bisa beraneka ragam. Dulu bermaksud ingin mengadakan khusus grup and team coach ya Pak Lagawa, saya pernah ngomong sama Pak Lagawa. Namun kemudian saya lihat bahwa lebih asik kalau kita berikan sesuatu yang praktikal, yang hands-on praktikal yang bisa teman-teman langsung praktek dan bermanfaat. Jadi ringan tapi serius, salah ya. Santai tapi serius gitu ya. Jadi sersan gitu ya Ica ya. So, beberapa sesi yang lalu kami telah mengisi dengan hal-hal yang praktis. Yang terakhir adalah tentang work-life balance. Nah, maka mudah-mudahan kita beruntun loh 3 kali. Yang pertama face yoga, lalu kemudian tentang mindfulness. Sudah pada praktek belum nih face yoga sama mindfulness yang ikut ya? Waktu itu rame banget gitu. Coba lihat Pak Lagawa apakah lebih awet muda sekarang? Face yoga. Dan kemudian yang pertemuan lalu kita membahas tentang work-life balance. Teman-teman pada ngikut kan ya? Dan sepedanya bagaimana? Sepedanya yang bisa digoes atau yang goesnya nggak tahu nih rodanya nggak bulat gitu ya. So tema hari ini cukup lama sih saya pikirin, saya juga berusaha untuk siapa ya pembicara yang bisa saya ajak gitu ya. Ini akhir tahun pula gitu. Biasanya kalau akhir tahun pada sibuk nih ngomong soal target, ngomong soal goal setting, dan saya pikir ada baiknya juga ya kalau saya bahas tentang purpose. Karena kan teman-teman biasanya sibuk nih akhir tahun bicara soal goal setting. Iya kan ya teman-teman ya? Goal setting untuk tahun depan, Desember nih biasanya udah mulai business kick off, udah mulai melihat target tahun depan. Jadi saya pikir ada bagusnya juga ya kalau saya ingin isi tentang purpose sehingga bisa menambah landasan untuk men-set goal yang awal tahun nanti nih. Makanya akhirnya udah deh saya yang jadi pembicara aja dan membahas tentang purpose driven in action life. Jadi begitu deh. Dan hari ini kalau di grup sih terdaftar 50-an orang ya. Jadi terada, mari kita praktekkan dengan lebih intensif. Dan sebagaimana pesan saya, teman-teman udah siapin kertas sama pen belum? Alat tulis? Sudah ya, sip. Karena kita akan coret-coret dan saya berusaha tidak terlalu banyak teori. Yang penting praktek, lalu teman-teman siapa tahu nanti setelah praktek ada pertanyaan atas purpose-nya masing-masing teman-teman. Jadi yuk mari kita bahas bersama tentang purpose driven in action. So, udah siap teman-teman untuk mulai? Baiklah kalau gitu. Nah, teman-teman, ketika pertama kali mendengar kata purpose, kira-kira apa nih ada di benak pikiran teman-teman nih? Purpose. Ada yang mau sampaikan? Silakan. Oh ya, saya lupa ngasih tahu kalau mau bertanya langsung saja ya pakai reaction yang ada di bawah. Jadi saya kelihatan kalau ada yang angkat tangan. Biasanya kalau nulis di chat tuh saya suka telat bacanya. Dan kemudian kalau mau sampaikan sesuatu langsung saja dengan angkat tangan supaya tidak terlalu sifatnya interaktif. Jadi seperti sekarang nih, ketika bicara purpose, kira-kira apa nih yang ada di dalam benak pikiran teman-teman? Silakan Bu Yusti, monggo. Saya kepikir pertanyaan sih sebetulnya Bu Mar, apakah purpose itu sama juga dengan calling? Itu sebetulnya pertanyaan saya. Oke, apakah purpose sama dengan calling? Nanti kita lihat ya. Sama nggak sih dengan calling? Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Ketika dengar kata purpose, yang muncul apa nih? Silakan. Kalau Bu Yusti menanyakan apakah sama dengan calling, lah itu dia nanti aku kasih tahu gitu ya. Teman-teman yang lain gimana? Apa itu purpose? Yang kepikiran apa? Silakan, 1, 2 yuk sumbang suara yuk.
silence is diam, memang benar-benar ya Pak Lagawa. Ada Citra juga, halo Citra. Ya Bu, ya Maggie, silakan. Purpose juga tujuan. Oke. Tujuan, baiklah. Hanya itu, Meg? Iya. Oke, baiklah. Ada nggak yang mau nambahin teman-teman yang di balik layar? Monggo, monggo. Ketika dengar purpose, apa itu purpose? Ica, Ada Uma. yang nambahin? Hah? Apa Ica? Target. Target. Oke, baiklah. Selamat datang ke Purpose Driven, tujuan hidup, kata Bu Dewi. Oke, baik. Ini juga awal mulanya purpose ini sebenarnya sesuatu yang bukan sesuatu yang baru ya teman-teman. Saya kira teman-teman juga sering membahas tentang purpose. Dan purpose ini belakangan ini semakin semarak karena beriringan dengan perubahan demi perubahan yang terjadi. Kalau orang-orang biasanya suka mengatakan tentang target, goal. Lalu ketika saya ngomong purpose, biasanya kepikirannya adalah tujuan, itu yang dipikirkan. Dan di perusahaan biasanya ada visi, ada misi. Teman-teman di perusahaan ada visi misi kah? Ada? Nah, biasanya ada di perusahaan visi misi. Namun ketika saya belajar tentang sistemik, di situ dikatakan bahwa orang-orang ngumpul karena purpose. Nah, loh, orang-orang ngumpul karena purpose. Iya, dia bilang gini, orang-orang purpose lah yang mengumpulkan orang-orang. Nah, bukan orang-orang ngumpul karena purpose. Nah, loh, maksudnya gimana? Karena yang saya tahu orang-orang ngumpul karena punya tujuan yang sama gitu kan ya. Tapi kemudian ketika saya ambil systemic team coach, disampaikan bahwa purpose lah yang mengumpulkan orang-orang gitu. Wah, ini dalam nih, purpose yang ngumpulin orang-orang. Maksudnya apa gitu kan? Yang saya tahu biasanya values ya, values yang orang-orang yang valuesnya sama bakal ngumpul gitu kan. Tapi ini dibilang purpose yang ngumpulin orang-orang. Dan kemudian saya perhatikan juga bahwa ketika saya mendalaminya dikatakan bahwa visi misi itu masih di bawahnya purpose, teman-teman. Jadi kalau dulu itu misi perusahaan, visi perusahaan, dan visi perusahaan itulah yang paling tinggi, di mana visi lah yang kemudian menjadi pandangan jangka panjang di perusahaan. Tapi ketika seiring dengan adanya pandemi, dengan berbagai perubahan yang begitu cepat, lalu disampaikan bahwa kita ini perlu punya purpose. Kita ini perusahaan yang punya purpose akan lebih sustain katanya. Jadi purpose ini akhirnya berbalik jadi purpose, visi, misi gitu. Ini semakin menarik karena ketika saya tanya tetap aja orang-orang mengatakan bahwa purpose itu adalah tujuan. Ketika saya tanya di perusahaan sudah ada purpose belum? Sudah ada katanya. Nah, ketika ditanya purpose-nya apa, lebih banyak bersifat angka gitu ya, target gitu. Jadi, waduh, ini gimana nih menjelaskannya? That's why saya sangat tertarik dan saya pernah membawakan tentang purpose driven in organization, bagaimana perusahaan yang didrive oleh purpose-nya. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa ya purpose ya. Yang jelas purpose, dan sebenarnya ini sesuatu yang simple kok kalau kita mau, tinggal kita mengaksesnya aja gitu. Dan ada purpose driven in life, purpose in macam-macam, sehingga hari ini saya mau ambil yang simple aja tentang purpose driven in life. In action ya hari ini tujuan kita ya. Jadi ini kita sama-sama lihat yuk teman-teman, udah hadir semua kah di balik layar? Banyak yang video off nih, kalau boleh video on dong biar kelihatan wajahnya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Nah kalau ada wajah-wajah senyum kan saya jadi asyik loh, nggak berasa ngomong sendiri gitu. Temenin gue ya ngomong ya. Ada Pak Willy juga, dan ada Bu Halinda juga, ada Bu Della juga. Yuk temenin saya ngobrol biar tidak ngobrol sendirian. Nah, saya akan share screen ya teman-teman tentang purpose ini, dan kemudian teman-teman lihat nih apa sebenarnya purpose. Apakah sudah lihat screen saya teman-teman? Sudah? Sudah Oke. Ibu. Baiklah.
Nah, saya perbaiki dulu seperti biasa. Kalau udah begini nih layar saya, oke. Nah, seperti biasa saya suka menampilkan ini dulu, purpose driven in action. Dan dikatakan bahwa find your purpose in every activity, more than just a set of goal or target. Artinya, purpose ini bukan target dong. Nah, apa nih gitu ya? Nah, saya akan melihat, saya mengambil dari nanti saya kasih tahu, tapi target kita dari sesi hari ini adalah teman-teman bisa mengakses. Jadi ini adalah per hari ini adalah lebih pada bagaimana mengakses purpose dalam diri masing-masing. Nah, harapannya dengan cara mengakses ini, teman-teman nantinya bisa mengakses diri masing-masing nih. Bisa mengakses apa purpose dalam setiap action, dan juga purpose dalam setiap kegiatan, dan juga purpose perusahaan nantinya. Dan teman-teman bahwa nanti akan kaget sendiri sebenarnya hal yang simpel yang ada depan mata kita nih gitu ya. Yuk kita sama-sama bahas. Apa itu purpose? So, mana nih layarnya? Apa itu purpose? Saya ingin mengajak kita melihat juga, saya sengaja milih gambar ini. Ini gambar apa sih teman-teman kalau lihat ini? Gambar apa ini teman-teman? Kupu-kupu. Apakah hanya sebuah kupu-kupu? Metamorfosa. Metamorfosa. Dan kalau lihat ini yang diingat apa nih kalau lihat metamorfosa seperti ini? Ulet. Ular. Pompong, Bu. Kepompong ya. Dan kalau saya lihat ini, saya adalah mengingatkan kita tentang bagaimana kita bermetamorfosa. Orang-orang bermetamorfosa nggak sih? Kita tidak pernah lepas kulit ya. Kita nggak pernah juga hidup dalam kepompong. Mungkin sih pernah lah ya. Tapi ini mencerminkan tentang bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan juga menceritakan tentang bagaimana pertumbuhan kita dari kita kecil sampai dewasa. Kita nggak pernah hidup dalam kepompong, nggak pernah lahir, nggak pernah dalam kepompong ya. Tapi yang jelas kita pernah lahir, ada dalam janin ibu kan. Ayo, nggak ada deh, pasti deh. Dan ketika kita dalam janin, kemudian kita lahir dari serba tidak tahu apa-apa, ya, sampai kemudian belajar bicara, belajar baca, habis bicara, habis bersuara dulu ya, habis bersuara, motorik, gerak-gerak tangan, lalu belajar bicara, belajar jalan, lari, makan sendiri, sampai kemudian sekolah, jatuh bangun ya, sekolah nilainya bagus, nilainya jelek. Masih ingat nggak teman-teman masa-masa sekolah? Atau ada yang masih sekolah, jangan-jangan ya. Jadi bagaimana kita ulangan umum, dan macam-macam tugas tentu dengan perjuangan masing-masing. Dan kalau teman-teman nggak tahu ada yang sama nggak? Ketika kecil kita ingin cepat gede, betul ya? Tapi ketika gede kita berharap anak enak ya, jadi anak kecil ya gitu ya. So, ya kita merasakan fase demi fase dalam kehidupan kita sampai kemudian menjadi hari ini. Dan kalau tadi Bu Yusti mengatakan purpose itu adalah calling, maka apa sih sebenarnya purpose kita dilahirkan di dunia ini? Kalau melihat dari metamorfosis ini, maka kalau mengingatkan kita sampai hari ini, sebenarnya apa sih purpose kita di dunia ini? Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada gambaran nggak purpose itu apa? Apakah itu panggilan? Kalau saya sampaikan, apa sih purpose kita dilahirkan? Pernah bertanya begitu nggak teman-teman? Nggak pernah? Pernah? Sering, Bu. Sering ya? Terus kemudian jawabannya apa, Bu Yusti? Jawabannya proses, Bu. In proses ya? Belum Ya, tahu ya? Ada dalam proses. Ada dalam proses. Ya, berproses ya. Ya, kita berproses ya. Dan juga nanti kita akan melihat bahwa ada yang terus mencari apa purpose saya dalam hidup ini, dan kemudian sama dengan perusahaan.
apa purpose perusahaan. Nah, saya mau menjelaskan dulu deh apa sih itu purpose, dan purpose ini saya ambil dari googling ya, what is purpose, dan ini cocok banget. Purpose adalah the reason for which something is done or created or for which something exists. Teman-teman, purpose ini adalah alasan kita berada, alasan sesuatu dilakukan, alasan sesuatu diciptakan. Dan teman-teman, purpose ini adalah bukan goal. Kok saya mau gerakin nggak jalan ya, sebentar, ada tulisan berikutnya. Nah, purpose is not goal. Jadi teman-teman, ayo yang merasa purpose adalah goal, sekali lagi bahwa target atau goal kita yang biasanya kita bikin KPI-nya itu bukan purpose kita. Purpose ini adalah alasan untuk apa kita berada, atau untuk apa sesuatu dilakukan, atau untuk apa sesuatu diadakan, teman-teman. Make sense? Sampai di sini? Oke. Dan pada kenyataannya, pernahkah teman-teman mencari untuk apa sesuatu dilakukan? Selain target-target, biasanya kita memikirkan ketujuan ya. Tapi sekarang adalah landasannya. Apa landasannya yang membuat kita melakukan sesuatu? Nah, coba yang punya perusahaan mulai pikirkan, apa alasan mendirikan perusahaan selain untuk cari duit ya, selain untuk cari duit. Teman-teman yang lain coba, apa alasan saya melakukan bisnis ini? Apa alasan saya melakukan pekerjaan ini? Hari ini kita akan agak-agak filosofis sedikit, teman-teman. Saya akan stop share dulu. Hari ini kita akan sedikit filosofis, karena memang yang akan kita bahas adalah tentang filosofi kehidupan kita. Kalau tadi Bu Yusti bilang, itu adalah calling. Apakah ini calling? Nah, bagaimana Bu Yusti? Apakah ini menjawab purpose ini calling atau bukan ya Bu Yusti? Saya mungkin di dalam proses pengertiannya Bu, pengertiannya calling apa, purpose apa, tapi kalau tadi Bu Mar bilang ketika saya melakukan sesuatu apa tujuannya, nah saya punya dasar untuk itu gitu. Tapi saya nggak ngerti itu namanya calling atau purpose, itu yang jadi pertanyaan saya. Tepatnya apa gitu maksud saya. Iya, iya. Memang ketika Bu Yusti menanyakan, saya juga mikir jawabannya apa ya. Somehow purpose kita itu seperti meng-calling kita, seperti memanggil kita untuk terus melakukannya. Begitu ya Bu Yusti ya? Iya Bu. Ya. Ya. Itu yang membuat saya begini, calling atau bukan ya? Ya, bagi yang menganggap itu calling, itu jadi calling. Tapi kalau bagi yang enggak, itu biasa aja, ya udah. Cuman intinya ini adalah untuk itu alasan kita berada. Ya, thank you Bu Yusti. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang mau tanyakan atau sampaikan terkait dengan purpose itu adalah calling? Adalah alasan untuk apa kita berada? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Hari ini materinya sedikit kok, hanya mengakses. Habis mengakses, teman-teman silakan memproses untuk diri masing-masing. Ada yang mau bertanya, apa alasan teman-teman berada? Silakan. Saya sambil minum ya. Ya, Bu Mar, mungkin menyambung dengan apa alasan kita berada ya, karena ini banyak hal terjadi, seperti contohnya pandemi mungkin ya. Banyak orang yang putus asa dan mencoba untuk bunuh diri. Ada yang berhasil, ada yang cuma sekarat masuk rumah sakit, gitu kan. Berarti kan dia masih harus menyelesaikan tujuan dia hidup atau alasan dia masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Demikian Ibu. Iya, betul sekali Citra. Itulah alasan purpose ini kemudian menonjol kembali, muncul kembali di masa-masa pandemi ini. Karena ini seakan-akan mengingatkan kita apa alasan kita berada. Ya, apa alasan kita seperti yang Bu Lucy sampaikan, calling kita.
Dan kalau dibicara soal purpose ini, saya kira setiap orang bisa up and down ya dalam hidupnya. Dan kalau dia belum menemukan purpose-nya, biasanya akan mudah drop dan down terus nggak bangkit-bangkit. That's why perlu bagaimana menemukan purpose-nya. Begitu. Thank you, Cid. Thank you. Nah, teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Teman-teman yang lain silakan. Mau bertanya, berkomentar, menyampaikan sesuatu terkait dengan purpose ini nih. Silakan, Bu Della. Oh, terima kasih Bu Mar, tapi mohon maaf dimatikan ini soalnya sambil nyupir. Iya, iya. Eh, Titi DJ, Bu. kalau bedanya alasan dengan tujuan beda ya Bu? Alasan dengan tujuan bedanya apa? Oke, kalau alasan bahasa Inggrisnya reason ya. Oh, purpose kalau gitu? Purpose itu alasan yang mendasari. Jadi ini lebih kepada, kalau alasan itu, ya pertanyaan bagus sih Bu Delo. Saya memikirkan bahwa purpose ini adalah alasan, tapi alasan ini bukan alasan yang alasan kita melakukan sesuatu, misalnya kita sekedar duniawi ya, kita lapar, kita mau makan, alasan saya makan adalah saya lapar gitu. Tapi it's more than that, itu lebih besar yang mendasari kita, terutama dalam filosofi kehidupan terkait dengan values, Bu Della. Terkait dengan values. Jadi kalau alasan mungkin physically kali ya? Ya, hanya sekedar alasan saja. Bisa alasan yang fisik, bisa alasan-alasan yang sifatnya behavioral, itu bisa. Bisa juga alasan-alasan yang sifatnya ada kaitannya dengan orang lain. Namun kalau purpose ini adalah benar-benar alasan yang terkait dengan diri kita sendiri. Diri kita tuh personal atau kalau purpose personal, untuk purpose perusahaan maka menjadi purpose internal dari perusahaan. Baiklah. Oke. Terima kasih Bu Mar. Terima kasih Bu Della. Kalau goal atau target itu tujuan. Gitu. Tujuan yang menarik kita untuk melakukan sesuatu, tapi purpose ini yang mendorong kita melakukan sesuatu. Yang pernah ikut APG pasti ingat deh materi ini, ada di APG sebenarnya. Ya kan Pak Sucipto langsung tahu. Baik. Terima kasih. Sampai ujung atas kan, Bu? Iya, sampai ujung atas, betul. Dan nanti saya kasih tahu teman-teman pasti bilang, oh itu udah sering dilakukan, cuma nggak pernah dipikirin gitu ya. Baiklah, terima kasih. Dan tadi saya lihat Daniel angkat tangan, batal ya Dan? Mau komentar Bu, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau ya dari tadi dengerin Ibu, saya mikirnya tentang konsep dirinya seseorang, identitinya seseorang. Sejauh mana dia mengekspan, dia punya identity, maka purpose-nya dia akan selalu berubah. Ya, kalau saya. Baiklah, thank you Dan. Memang dia di atas identity sih Dan. Jadi akan purpose ini bisa jadi berubah seiring dengan perjalanan kita. Seiring dengan perjalanan kita, dengan pengalaman kita dan juga pemahaman kita atas kehidupan ini. Ya, semakin bertambah pengalaman, semakin dewasa, semakin luas sudut pandangnya, itu akan merubah sih purpose kita gitu. Terima kasih Dan, terima kasih. Nah, ini ada dari Pak Darmana. Pak Darmana, menurut saya motif alasan di dalam tunggu ya, ada yang tulis di chat nih, semoga saya tidak hilang. Oke. Menurut Pak Darmana, motif alasan di dalam, sedangkan tujuan itu adalah alasan melakukan yang di luar gitu kali ya, maksudnya ya Pak Darmana ya. Baiklah, terima kasih. Oke, kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan. Dan sepertinya kamu mau nanya sesuatu, Dan? Saya mau tanya, ini ada kepikiran satu hal, contohnya gini,
saya balik ke zaman raja-raja dulu, Ken Arok misalnya, dia memiliki dia bikin dongeng karena dia asalnya dari perampok, lalu dia bikin dongeng, dia adalah anak Dewa Brahma. Nah, apakah identity yang model diciptakan gitu ya, model-model diciptakan, atau seperti Genghis Khan, dia bilang waktu lahir saya memegang genggaman darah, harus menguasai dunia. Nah, apakah identity seperti ini baik untuk mendapatkan purpose gitu, Bu? Ya, diciptain sendiri, ya. Ya, Gitu. itu tergantung dari belief system. Kalau tanya saya baik atau tidak, itu adalah pada values masing-masing ya. Karena kalau baik atau tidak itu kan tergantung sudut pandang values masing-masing. Dan values itu kan menurut saya bisa bilang enggak, menurutku bisa bilang iya kan. Karena values-nya yang berbeda. Yang jelas yang disampaikan identity tadi itu adalah tentang what he believed about himself dalam hal ini. Ya percaya kalau dia lahir dengan begini maka dia akan menguasai dunia misalnya. Itu belief system yang dia bangun atas dirinya sendiri. Nah itu mulai dari identity. Nah yang sekarang kita akses sama-sama yuk kita lihat, karena hari ini kita akan mengaksesnya mulai dari kegiatan yang kita lakukan, Daniel. Ya, kita mulai dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk mengakses purpose masing-masing. Dan namanya topik hari ini adalah purpose driven in action. Artinya apa? Kita mulai mengakses purpose dari action yang kecil-kecilan aja. Jadi, action yang simple aja. Misalnya, teman-teman sedang melakukan satu kegiatan, apa sih purpose-nya? Itu bisa. Atau teman-teman sedang merencanakan bangun bisnis gitu ya. Bisnisnya apa? Lalu apa sih purpose-nya gitu. Atau teman-teman sudah punya perusahaan atau sudah punya bisnis. Maka apa sih purpose-nya? Itu juga bisa. Jadi teman-teman silakan nanti mulai dengan action atau perilaku atau activity yang teman-teman lagi ngetes nih, bener nggak nih purpose gua gini, atau ingin mencari tahu purpose-nya apa. Atau ada yang sudah punya profesi tertentu, tapi masih belum jelas gue itu sebenarnya mau apa berada di profesi ini. Yuk kita sama-sama cari. Ya. Nah, apa yang saya akan akses adalah sesuatu yang biasanya sering disebut 5W1H, teman-teman. Pernah dengar itu? 5W1H simple kan? Bukan 5 wife, one husband loh ya teman-teman. 5W1H itu apa singkatannya? What, why, what, where, when, apalagi? Whom, why gitu ya Pak Jeffrey ya. Dan akhirnya how gitu kan. Pola ini sebenarnya udah sering dilakukan di perusahaan ataupun dalam kegiatan selalu mulai dengan 5W1H. Hanya saya lihat bedanya adalah mereka jarang mengakses ke W yang why, the big why-nya itu loh. Why itu lebih dilihat karena alasan saja, tanpa melihat the big why-nya. Maka hari ini saya akan memberikan pola ini. Pola ini sebenarnya juga dijalankan di NLP yang namanya logical levels. Ya, logical levels itu adalah logika orang-orang berpikir. Dan saya nanti akan membacakan polanya. Lalu kemudian setelah saya bacakan, saya akan minta teman-teman mengakses bareng. Jadi saya akan bacakan dulu pattern-nya. Lalu kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk menulis di kertas. Setelah itu kita bahas teman-teman. Oke, sip? Ya, jadi kita praktek bareng-bareng, tapi saya akan berikan polanya dulu teman-teman. Silakan saya akan lihat, tapi teman-teman belum akses ya, aksesnya nanti ya. Sudah lihat screen saya teman-teman? Oke, baiklah. Apa yang akan diakses pertama adalah what do you want to do? Jadi apa yang ingin dilakukan? Nah, seperti yang saya bilang, teman-teman yang lagi mau mulai bisnis atau sudah mulai bisnis atau yang bahkan sudah jalanin profesi itu ngapain sih ya gue di profesi ini? Gue merasa nggak hobi dia sama profesi gue misalnya ya. Dan kemudian berikutnya, ada coretan. Setelah itu saya akan mulai menanyakan kapan, di mana, dengan siapa akan melakukannya.
Itu pertanyaan yang kedua. Nanti saya akan pandu teman-teman. Ini biar ada gambaran dulu. Lalu kemudian yang ketiga adalah apa yang mau dilakukan? How will you do that? Bagaimana akan melakukannya? Dan kemudian setelah itu kita akan mulai bahas apa alasan melakukannya, apa pentingnya melakukan ini. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah who am I? Nah, di sini Daniel yang bilang identity. Siapa? Saya merasa sebagai siapa ketika melakukannya. Dan selanjutnya adalah, nah ini the purpose-nya nih. Sebelum ke keputusan, perlu mengetahui purpose-nya. Apa alasan terbesar saya melakukannya? Sampai di sini, baru kemudian ambil keputusan. Itu teman-teman, polanya teman-teman. Simple kan? Simple, tapi saya akan memandu teman-teman untuk menjalankannya sekarang, untuk menemukan purpose-nya sebelum mengambil keputusan. Saya akan mengajak teman-teman menjalankannya bolak-balik ya, ke atas, ke bawah lagi. Siapa tahu ada keraguan dalam rencana kerja, siapa tahu ada ketidakpastian dalam action. Dan ini mudah-mudahan akan membantu teman-teman untuk lebih bulat lagi gitu loh. Untuk lebih bulat lagi menentukan apa yang diinginkan. Nah, saya stop dulu nih. Ingin mendengar pendapat teman-teman sebelum kita jalankan bareng-bareng. Bagaimana menurut teman-teman 5W1H sudah sering dilakukan di perusahaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita jalankan bareng-bareng. Kalau Pak Abdan, Pak Jaki udah sering ya Pak ya. Ini ada di APG sebenarnya. Nah kali ini, ya Pak Abdan, masih ingat ya Pak? Oh iya, iya Bu Mar. Ya. Iya, ini teknik di APG salah satunya. Nah, mengajak kita untuk mengakses purpose kita nih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Kalau tidak ada, saya ingin tanya, adakah teman-teman yang sedang meragukan kegiatannya saat ini? Meragukan artinya gini, apa iya ya gue nyemplung di bisnis ini ya? Apa sih? Apa ini benar-benar kerjaan gue, panggilan gue? Ada nggak yang sedang berpikir begitu? Tidak ada? Adem-adem aja? Baiklah. Lalu, ya silakan Pak Roy. Bu Mar, jadi mungkin saya merasa purpose atau passion saya itu di bidang tertentu, tapi saya waktu itu menjalani cukup lama sebagai passion utama, namun kan penghasilannya pas-pasan. Dan kemudian ada tawaran yang saya sama sekali tidak mengerti, mula-mula dan gak jelas purpose-nya, tapi uangnya aman, gaji bulanannya aman. Terkait ini, akhirnya saya jadi senang karena sudah aman dari penghasilan gitu ya sejak saya di pekerjaan tersebut sampai sekarang. Tapi ada passion tertentu saya yang memang saya suka sekali, jadi kurang saya lakukan karena juga nggak bisa fokus di situ. Izin mohon pandangan dan arahan bimbingan Bu Mar berkenan hal demikian. Makasih Bu Mar. Terima kasih Pak Roy. Ya, jadi mengerjakan. Saya samakan persepsi ya Pak Roy. Pak Roy mengerjakan sesuatu yang menurut Pak Roy waktu itu adalah passionnya Pak Roy. Yang paling passion begitu. Yang paling passion. Tapi penghasilannya tidak sesuai harapan. Ya, lalu ada mulai sesuai, tapi setelah dapat yang pekerjaan yang baru, yang saya juga kaget bisa dapat begini gitu. Ya. Sebetulnya bukan passion yang mungkin nggak ada passionnya juga, tapi akhirnya karena passionnya ngejar uang, ngejar bonus, akhirnya itu dikerjakan. Iya. Mulai dengan sungguh-sunggu gitu, Bu. Tapi ya apa values-nya pentingnya bagi kehidupan, aku nggak tahu juga. Iya. Izin. Oke. Dan pertanyaannya setelah di tempat yang baru, yang uangnya lebih banyak, Pak Roy happy atau enggak? Happy ketika dapat uang dan uangnya. dapat Bu Mar, ini salah enggak aku? Nggak bohong dong, happy ketika dapat uangnya, iya. Namun dalam proses pekerjaannya, apakah Pak Roy happy?
ya bisa happy juga Umar. Tapi kalau betul-betul tanya apa yang betul passion, apa yang bisa bermakna, apa yang bisa berkontribusi terbaik bagi orang-orang yang bisa saya bantu, sedikit kontribusinya dari pekerjaan yang cukup mapan ini itu Umar. Nah, Makasih Umar. iya, so itu menjadi jawaban Pak Roy sendiri. Lebih banyak mana kontribusinya, dan ketika yang ini lebih sedikit, apakah tapi ketika lebih sedikit happiness-nya bagaimana gitu ya. Kita nggak ngomong so joyful ya. Kalau joyful itu gembira itu masih di level tengah ke bawah lah. Tapi ketika kita ngomong happy, itu adalah kita happy yang bahagia, joyful yang ada meaning-nya. Itu saat kita seperti Pak Roy tadi adalah berkontribusi misalnya. Maka kalau joyful nggak dapat duitnya, joyful gitu ya, seneng dong ya dapat duitnya, bisa buat banyak hal. Apakah happy? Nah itu pertanyaan. Ketika tidak atau kontribusinya kurang sesuai dengan passion, atau bisa aja sih dicocokin. Well, itu tergantung dari Pak Roy sendiri sih Pak. Ada yang bisa cepat beradaptasi, namun ada juga yang memang benar-benar menekuni sesuai dengan values-nya. Pak Roy yang mengaksesnya sendiri bersama-sama habis ini Pak Roy ya. Kita Terima lihat kasih. purpose-nya sama atau enggak. Thank you. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka sekarang semuanya siapkan kertas. Ya, siapkan kertas. Lalu di kotak yang di bawah nih ya, kita mulai dari bawah ke atas ya. Yang di bawah ini adalah teman-teman mulai menuliskan apa yang akan teman-teman akses nih, purpose-nya. Misalnya mulai melihat what to do-nya, apa yang teman-teman rencana mau lakukan. Saya share screen-nya, nggak jadi deh, saya nggak share screen-nya deh, biar teman-teman nggak lihat ke screen, lihat ke catatan masing-masing. Kita mulai dengan kata apa. Apa yang mau dilakukan? Silakan nulis di kertasnya. Apa yang mau dilakukan? Atau kegiatan apa yang sudah dilakukan, tapi ragu-ragu, ini purpose gue apa sih? Kayaknya kok ngambang aja ngerjainnya. Silakan. Atau ada yang bilang, gue udah lakukan, tapi gue mau tahu apa sih purpose-nya, gue merasa jalanin doang gitu. Nah, silakan menulis di kegiatannya. Sudah teman-teman? Satu aja, jangan diborong semua. Ini satu dulu, nanti kalau udah bisa, nanti teman-teman kerjain sendiri di rumah untuk yang lain. Oke? Sip? Ya, teman-teman sudah? Kalau sudah ngasih jempolnya dong. Kalau nomor 1 mah gampang kali ya, cuma kegiatan doang. Oke, baiklah. Lalu yang kedua adalah kapan, di mana, dan dengan siapa melakukan kegiatan ini. Kapan? Oh, udah lama. Oke. Di mana? Di Jakarta, seluruh Indonesia. Oke. Dengan siapa? Saya sendiri. Atau dengan tim saya. Atau dengan keluarga. Silakan. Orang-orang yang terlibat dalam melakukan action tadi. Dan ini pertanyaannya, kalau nggak ada dengan siapa-siapa ya nggak usah ya. Dengan siapa? Saya sendiri gitu ya. Ini juga membantu mereka yang baru cita-cita. Saya mau, nggak apa-apa. Sekaligus bikin planning jadinya. Saya mau jualan kue. Oke, kapan? Belum tahu sih. Mungkin Natal ini kali ya jualan kue gitu. Boleh, boleh. Jadi pokok kata, wah, semua kegiatan, baik yang diragukan, yang baru rencana, atau yang sedang dilakukan, silakan. Oke, sudah? Kalau udah kasih jempol ya, biar aku tahu. Sudah, oke. Kak Willy sudah?
Udah, Bu. Sudah ya, Pak Jeffrey sudah. Oke, baiklah. Bu, Kalau nah, gitu kita lanjut. Pak Lagawa, Pak Willy mau nanya sesuatu? ini yang dulu Ibu pernah cerita, itu bukan sih? Mau makan di mana sama siapa? Iya, Mie ayam, ini halal apa haram yang itu ya? iya. Cuman yang dulu itu lebih banyak menjelaskan logical levelnya, tidak sampai ke purpose. Oh, Ya, hari ini saya ngambil teorinya sama, cuma tujuannya yang agak naik sedikit. Ya, ya. Thank you. Pak Willy pernah ikut itu di mana ya, Pak ya? Di online di, juga? di TBF trainer itu waktu itu bulan Oh, lalu deh di Menteng ya. oh iya 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 iya, lali aku. Kita foto bareng, Bu. Makanya pantas ini kayaknya. Baiklah, maafkan daku lupa. Oke. Nah, kalau sudah, maka yang ketiga itu adalah capability. Mengenai capability. How? Bagaimana teman-teman melakukannya? Bagi yang baru rencana adalah bagaimana teman-teman akan melakukannya. Dan ayo mikir deh, kalau yang baru punya rencana dipikirkan, capability apa, sumber daya apa yang perlu ditambahkan, modal. Kayaknya bukan modal deh, lebih kepada network. Nah, juga skill saya perlu nambah, misalnya ikutan training, wah aku jualan langsung gitu ya. Atau sumber dayanya bisa dari internal juga, disiplin, trust, semangat gitu ya. Jadi how will you do this? Silakan teman-teman. Dan bagi yang sudah punya perusahaan atau sudah menjalankan, dipikir-pikir lagi, apa yang telah dilakukan? How? Sudah? Ya, ini udah mulai lama nih. Ditulis deh semua how-nya deh. How ini bisa internal, bisa eksternal. Dan bagi yang sudah berjalan, siapa tahu kepikiran perlu nambahin lagi sumber daya yang lain, monggo. Oke, sudah? Serius nih nulisnya nih, banyak banget yang mau dilakukan nih ya. Oke, saya lihat Pak Lagawa masih nulis, Pak Jeffrey masih nulis, ya cius gitu ya. Oke, baiklah. Banyak nih capability yang perlu dilakukan. Kalau banyak dibagi antara internal sama eksternal. Internal itu lebih kepada sikap kita, mindset kita. Kita periksa nih. Sudah? Kalau sudah, kasih jempolnya biar saya tahu. Oke, Pak Sucipto sudah. Pak Jeffrey sudah. Pak Abdan sudah. Pak Lagawa sudah. Pak Willy sudah. Pak Agus Rianto sudah. Citra sudah. Baiklah, sepertinya saya tidak tahu yang lain yang masih off cam, tapi baiklah, kita lanjut yuk. So, teman-teman sudah ada nih yang direncanakan, yang mau dilakukan.
Udah jelas kapan, di mana, dengan siapa gitu ya. Dan juga jelas sumber dayanya. Entah itu cara-caranya maupun mindset atau sikap kita secara internal. Kalau sudah, pertanyaan berikutnya adalah apa pentingnya melakukan kegiatan tersebut? Apa pentingnya melakukan kegiatan tersebut? Apa pentingnya? Bukan yes no question ya, tapi tentang sesuatu yang biasanya bersifat values. Apa pentingnya saya melakukan ini? Karena saya butuh duit. Apa pentingnya duit buat kehidupan? Kira-kira begitu nih. Nanti saya minta Pak Roy jadi contoh. Apa pentingnya kehidupan gitu ya? Wah, Siap, Bu Mar. udah sampai rumah nih Pak Roy. Iya, baru lagi nyari kertas. Oke, baik. So, apa pentingnya melakukan ini? Bu, pentingnya si how ini apa si what-nya, Bu? What-nya, Pentingnya si what-nya ini ya. ya. Oke. Apa penting melakukan what yang tadi? Dan saat teman-teman melakukan apa pentingnya, tanyakan 3 kali. Apa pentingnya? Dapat A. Lalu apa pentingnya A? Dapat B gitu ya. Jadi berjenjang 3 kali mendapatkan sesuatu yang penting banget gak sih buat gue gitu untuk melakukannya. Kalau teman-teman tidak menemukan pentingnya, maka kegiatannya berarti nggak penting, nggak usah dibelain. Pantesan kegiatannya maju mundur, nggak penting rupanya. Kalau nggak penting, nggak bakal dibelain, motifnya nggak ada. Lalu teman-teman kalau dapat pentingnya tapi sifatnya masih perilaku, itu masih kalah penting. Contoh perilaku. Apa pentingnya gue lakukan ini supaya gue beraktivitas? Ada kerjaan aja gitu loh. Wah, itu masih nggak penting itu. Apa pentingnya ada kerjaan saja, ngabisin waktu? Nah, apa pentingnya ngabisin waktu? Ya, supaya nggak boring deh. Maka kegiatan itu mendingan di drop aja deh, karena nggak penting-penting banget gitu ya. Karena itu hanya buat boring aja gitu. Tapi kalau teman-teman dapat sesuatu yang lebih deep lagi, misalnya bahwa saya melakukan ini itu menunjukkan bahwa saya bisa. Dan apa pentingnya saya bisa? Ini satu pembuktian diri bahwa saya berharga. Wah, apa pentingnya berharga? Ya, saya merasakan bahwa saya eksis. Apa pentingnya eksis? Ya, jadi membuat hidup lebih hidup. Wah, masih lumayan lah begitu. Pak Willy kayaknya bingung tuh apa pentingnya nyasar deh. Bingung ya Pak Willy? Belum dapat ya? Oke, nanti saya balik kalau Pak Willy belum dapat. Oke, teman-teman sudah dapat? Bisa jadi itu adalah soal Hanya tanggung satu jawab. boleh. Pak Willy gimana? Saya lupa. Nanyanya harus apa pentingnya ya, bukan Apa mengapa pentingnya? penting. Bukan mengapa Kalimatnya penting. mengapanya malah nggak ditanya why-nya ya. Malah Iya. bingung ya. Nggak apa-apa, mau tanya mengapa penting juga nggak apa-apa, sama sih. Saya terbiasa nggak pakai kata mengapa soalnya. Oh iya. Ya, Pak Willy udah dapat jawabannya. Udah dapat sih, cuman bentuk pertanyaannya tak familiar jadi muter. Oh, ini mengapa penting? Jawabannya kalau mengapa penting apa? Apa yang penting? Saya biasanya apa yang penting dari itu. Oh, Ya sama sih sebenarnya. ya. Thank you, Bukan thank you. apa yang penting, apa pentingnya. Beda Oke. letak, beda. Iya, Apa apa pentingnya? Oh, oke. Thank Ya, you. ya, thank you. Oke, teman-teman kita lanjut. Udah? Kalau sudah, maka berikutnya tengok lagi ke kertas itu. Teman-teman punya kegiatan yang mau dilakukan. Kapan, di mana, bersama siapa sudah ada.
Lalu apa yang mau dilakukan juga sudah jelas. Mengapa penting atau apa pentingnya juga sudah jelas. Udah jelas kan ya? Nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya, kalau semua ini dilakukan, maka teman-teman merasa diri sebagai siapa? Ini masuk ke identitas. Siapa saya? Saya apa? Silakan. Saya mampu. Saya eksis. Saya seorang yang menjalankan amanah. Saya orang yang bertanggung jawab. Silakan masing-masing mikirin. Who am I by doing this? Nah, sudah? Baiklah, itu yang nulis masing-masing kok. Jadi kalau ada yang malu mengakui, tenang aja, gue nggak baca gitu ya, yang baca diri masing-masing ya. Dan perhatikan ada yang malu-malu nggak gitu ya, mengakui dirinya. Kita perlu loh mengakui keberhargaan diri kita atau tidak berharga. Lihat yang ditulis berharga atau enggak gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman menyadari apa pentingnya dan kemudian who am I melakukannya, maka pertanyaan saya berikutnya adalah untuk apa semua itu dilakukan? Apa purpose-nya melakukan ini semua? Dan di sini purpose di sini melampaui tentang siapa diri Bapak Ibu, teman-teman semua. Melampaui diri. What is your greatest purpose? Apa alasan melakukan ini? Terbesar, alasan terbesar. Yang lebih penting dari penting yang tadi. Sudah? Baiklah. Saya perlu contoh nih. Purpose-nya saya berhenti sampai di sini dulu untuk memastikan semuanya sama karena nanti mau saya ajak turun teman-teman. Ya. Nah, teman-teman yang lain sudah sampai ke purpose kah teman-teman? Nah, kalau sudah, coba sekarang turun lagi teman-teman. Dari purpose tersebut, kemudian teman-teman turun ke who am I, siapa saya. Saya akan share screen-nya supaya teman-teman bisa melihat screen saya. Kalau sudah, maka teman-teman lanjut berikutnya adalah who am I. Apakah cocok ketika mengingat purpose tadi, maka who am I-nya udah cocok. Dan ini berlaku untuk perusahaan juga ya, saya jadi teringat dengan Pak Sucipto, Pak. Bisa dijalankan untuk perusahaan loh, Pak. Ya, who am I? Nah, kalau sudah, teman-teman melihat nomor 4, apa pentingnya? Adakah yang perlu diupdate? Atau direvisi? Dan dari nomor 4, teman-teman turun ke nomor 3. Sumber daya ini perlu direvisikah? Adakah yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Mengingat purpose yang tadi. Kalau sudah, maka teman-teman turun ke nomor 2. Adakah yang mau direvisi? Setelah mengetahui purpose-nya, maka when, where, with whom-nya mungkin ada yang mau direvisi? Siapa tahu mau dipercepat. Siapa tahu tempatnya mau lebih besar. Dan kemudian turun ke bawah tentang apa yang mau dilakukan.
Nah, ketika tahu bahwa purpose yang tadi, lalu apa pentingnya dan siapa diri teman-teman melakukan ini, maka sekarang pikirkan lagi what-nya. Apakah mau direvisi atau tetap lanjut, teman-teman? Gimana? Apakah lanjut? Atau ada yang berubah rencana? Kita buatnya boleh punya 2 atau 3 nggak Bu Mar? Atau sebaiknya 1 aja? Satu dulu, karena kita bahas action 1 aja. Baik, tapi dalam pelaksanaan boleh 2 atau 3 nggak Bu Mar? Atau Nanti, kurang cari yang lain lagi. Ya, purpose-nya, tapi tetap ini mengerucut ke 1 dulu. So, 1. ketika teman-teman melihat purpose-nya, pertanyaannya apakah what ini mau dijalankan? Atau perlu diganti? Kalau memang mau dijalankan, teman-teman bisa balik lagi ke atas, kapan, di mana, periksa ulang, tentang capabilities-nya, tentang why-nya, tentang who-nya, dan ketika melihat purpose ini, maka pertanyaannya apakah sudah mengambil keputusan sekarang untuk melakukannya? Nah, teman-teman, saya akan stop share dulu. Saya ingin dengar cerita dari teman-teman nih, pengalaman teman-teman sendiri gimana menjalankannya. Tadi saya Daniel unmute ya, Dan. Iya mau nanya tadinya Bu. Silakan, Dan. Saya keingat ini salah satu karyawan saya, guru saya itu saya temukan indikasi dia mau bunuh diri. Lalu ternyata perilakunya ini tabrakan dengan value yang dibangun dari agama. Singkatnya gini, guru ini sangat merasa diperas sama orang tuanya untuk kirimin uang ke kampung. Dia sudah capek ngirimin uang, dia merasa sebagai korban. Nah di sini. Nah saya lagi ngebayangkan kalau ada seorang klien ketika punya purpose-nya misalnya saya udah nggak mau peduli lagi dengan orang tua saya begitu. Itu kan harus melawan apa ya? Normanya gitu ya. Yang buat value-value yang dia ciptakan sendiri. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang coach? Oke. Saya melihat bahwa ketika dia bilang purpose-nya tidak lagi mengirim, saya kira itu bukan purpose-nya. Oke. Ya, purpose ini selalu sesuai dengan values. Kalau kamu lihat ya, Dan, aku kasih lihat sekali lagi yang ada di sini nih, Dan, warnanya. Saya bagi dalam 3 warna. Lihat ya, Dan? Ya toh? Warna orange, warna coklat tua, dan warna ungu. Ada ya, Dan? Ya. Nah, yang nomor ungu ini selalu selaras dengan yang coklat tua ini nih. Sedangkan yang kuning, yang orange muda itu lebih pada behavioral. Jadi kalau dia bilang purpose-nya dia tidak lagi mau mengirim duit ke orang tua, saya kira itu bukan purpose-nya. Tapi itu yang terjadi dalam pikiran dia, tujuan dia, tapi bukan purpose. Pisahkan antara purpose dengan goal. I see, Bu. Ya, itu adalah goal-nya dia, tujuan dia. Tapi bukan purpose dia. Kelihatannya bahwa dia punya purpose adalah membantu orang tua. Tapi secara kenyataan mungkin uangnya nggak cukup, bisa jadi. Atau juga anak ini tergoda oleh omongan-omongan di samping. Bahwa ngapain lu kirim ke orang tua, lu sendiri aja nggak enjoy, bisa jadi. Dan kalau dia cukup tergugah, tergoyahkan oleh omongan orang, sedangkan values dia sendiri adalah ingin tetap mengirim orang tua, maka itu yang bisa jadi konflik besar buat dia. Itu sih Daniel. Jadi kalau kamu tanya saya bagaimana, maka saya akan tanya kalau menurut suara hati dia apa yang dia inginkan, kirim ke duit ke orang tua atau enggak.
Kalau memang itu suara hati dia, ya udah kirim, so what gitu. Dia bilang, iya, tapi kan saya belum enjoy dengan duit saya. Nah, kemudian dihadapkan aja dengan values dia, apakah dia akan sesuai atau enggak. Orang yang mau bunuh diri biasanya adalah values-nya values-nya bertabrakan, values dia bertabrakan dengan eksternal, bukan bertabrakan dengan diri sendiri. Kalau values dalam diri yang bertabrakan, itu konflik. Tapi ketika values bertabrakan dengan eksternal, dan dia merasa ingin mempertahankannya, dia akan bunuh diri. Oke, Bu, cermati. Apakah memberikan gambaran? Dan Yang kedua, thank you, Ibu. Di sini saya jadi malu karena ini pertanyaan yang belasan tahun lalu kita pertama kali ketemu dan sama. jawaban saya masih sama. Bukan, jawaban saya untuk ngecek value saya, purpose saya, itu masih sama seperti waktu saya dulu. Baiklah. Iyalah, bocah tua nakal jadinya. Iya, sekarang udah tua jadi dulu bocah nakal ya, sekarang bocah tua nakal ya. Berapa belas tahun tuh, Dan? 17 tahun ada loh, Dan. Enggak. Ganti. Enggak lah. 2007, 15 tahun lah. Oke, baiklah, Dan. Thank you, Dan. Ya. Nah, teman-teman lain silakan. Ada Bu Yusti angkat tangan. Silakan Bu Yusti. Bagaimana? Bu Mar, ini pemikiran saya ya. Mohon ininya, feedbacknya. Saya tadi dengan percakapan Bu Mar dengan Pak Roy, kemudian dengan Pak Daniel, saya melihatnya seperti ini. Purpose itu bisa hanya satu gitu, tapi buat tuduhnya banyak. Jadi apapun yang buat tuduh, purpose-nya cuma satu. Bisa seperti itu, Bu Mar? Iya, betul. Oke. Iya. Jadi mau diputar kemanapun juga akan larinya ke situ, apa yang kita lakukan gitu ya? Iya, akan larinya ke sana. Karena purpose ini kalau semakin deep, itu kita akan semakin menyadari untuk apa kita dilahirkan. Wah, keren ya gitu ya. Dan kalau udah begitu, kita banyak hal yang kita lakukan itu semua berujung mengerucut ke values gitu. Iya. Oke. Ya, thank you, Bu Mar. Ya, thank you. Ya, silakan Pak Abdan. Oke, terima kasih Bu Mar. Ini sebenarnya menarik sih ya materi malam ini karena di seminggu ini saya mencobakan tools baru dalam coaching itu dengan kartu nodal. Mungkin Bu Mar tahu juga ya. Kartu? Nodal card. Nggak tahu. Tapi aku tahu banyak kartu, tapi nggak tahu yang nodal. Iya. Oh, oke. Jadi nodal itu dia kartu, kumpulan kartu, isinya value antara value dengan karir gitu. Jadi sistemnya sih 51 kartu itu isinya value-value gitu kan. Okay. Jadi nanti di mapping orangnya, setelah di mapping dibuat matriks dengan karir yang dia inginkan gitu kan. Jadi yang menarik yang saya dapatkan di sesi itu ketika saya gunakan kartu itu adalah ada salah seorang staff saya, dia kondisi saat ini, jadi di value yang dia punya dengan karir dia saat ini, posisi dia saat ini, itu skornya paling rendah. Oke, dibanding dengan karir yang dia inginkan. Kenapa? Bukan, berarti bukan karir yang dia inginkan. Bukan. Artinya berbeda dengan value yang dia punya gitu kan. Okay. Alasan sih pragmatis ya, memang ya karena jadi pegawai kan dapat penghasilan tetap, sedangkan yang value yang dia inginkan nggak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah ketika kita gunakan ini, masih kombinasi ya kan udah dapat nih, memastikan apakah memang sebenarnya purpose dia itu jadi relevan nggak ya untuk kita bahas gitu. Ketika kita tahu bahwa memang value dia tuh memang kayaknya nggak cocok lah dengan karir yang ada saat ini gitu kan. Kalau seandainya memang kita tetap bisa bantu dia ya untuk menemukan purpose-nya sebenarnya agar dia bisa lebih enjoy, dan mungkin ya masalah penghasilan itu cuma masalah waktu sih ya. Menurut saya sih gitu ya, tapi menurut dia kan mungkin berbeda. Itu seperti apa nih Bu Mar agar kita bisa membantu tim kita ya agar dia juga menjadikan memang ini akan jadi purpose dia gitu kan, yang pekerjaan dia saat ini, meskipun kalau dari sisi
bebas ya kan, kalau kita kan coaching itu kan bebas aja kan, itu ternyata skornya paling rendah. Mungkin ada ini Ya. masukan dari Bu Mar. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Pak Abdan. Sepertinya ini dua alat yang berbeda. Kalau yang tadi untuk membandingkan, ya, membandingkan apakah values-nya cocok dengan pekerjaan atau tidak, gitu. Kalau yang ini tidak, Pak. Ini justru penyelarasan, Pak. Ya, jadi yang dia kerjakan, apakah bagaimana diselaraskan untuk mengetahui apa purpose dia. Nah, ketika dari bawah saya berpikir seandainya kalau karyawan itu disuruh isi ya, ketika dia memikirkan, mengerjakan, dia akan jalanin dengan santainya. Kenapa? Dia udah tahu kok apa yang dia kerjakan, di mana udah jelas, sama siapa udah jelas gitu ya. Ketika how SOP dia udah tahu apa pekerjaan dia, job spec, lebih kurang begitulah. Tapi ketika tanya di why, nah, dia akan lebih berpikir mungkin pertama demi uang, gaji, perlu gaji, apa pentingnya gaji buat keluarga gitu ya. Nah, untuk naiknya dia akan lebih challenging ketika yang warna coklat, udah mulai why, who. Nah, ketika udah sampai di purpose Pak Abdan, jangan dilepas, suruh turun lagi Pak. Suruh turun lagi. Jadi jangan ngambil decision dulu. Ketika mengingat purpose-nya, karena kan udah ada unsur keluarga, ada unsur tanggung, macam-macam lah, values sudah muncul di situ, dan values itu belum tentu ada yang di 51. Oke, iya. Ya, nah kemudian karena values kan banyak ya Pak, jadi ketika dia menemukan values-nya, lalu siapa dia naik ke, itu kan akan ada satu insight buat dia purpose, nah saya itu dibawa turun Pak. Nah, ketika turun udah nggak akan gampang, naiknya gampang. Ketika turun, dia akan mulai merasakan, terutama ketika how-nya. Ya, apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak serve purpose. Nah, ketika tidak serve the purpose, dia akan mulai menambahkan how-nya, apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia tambahkan, apa yang perlu dia kurangi, dan akan turun. Oke, berarti akan ada kemungkinan akan ada alignment gitu ya. Ada alignment, iya. Ya, kalau yang sekarang nih kalau dia merasa tidak cocok, maka how-nya itu hanya how yang formatif lah. Nggak deep gitu ya. Nggak deep, dan itu belum diselaraskan dengan who, siapa dia dan alasan penting values-nya dia kan belum. Oke. Ya, jadi ketika turun akan lebih berasa sih sebenarnya. Oke, ya. Oke. Kebayang ya Pak Abdan ya? Ya, kebayang Bu Mar. Untuk apa perbedaannya saya udah dapat benang merahnya. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you Pak Abdan. Ya, oke. Nah, teman-teman yang lain silakan. Bagaimana? Ada pengalaman tertentu? Kalau Pak Willy tunggu jam 3 dulu katanya. Jam 3 pagi terus besok WA gue gitu ya. Dan Pak Lagawa bagaimana? Bu Yusti tadi udah dapat ya? Pak Lagawa dapat Pak? Dapat Bu. Punten tadi warna maksudnya apa ya? Hijau. Saya tadi kelewatan. Hijau, biru. Ini warna ini memang saya pisahkan di sini. Ada kan kelihatan kan warnanya ya? Kalau yang 3 level ini sifatnya kita bilangnya masih surface only, masih yang masih pikirannya masih behavioral lah, duniawi lah kita bilang, kalau bahasanya duniawi gitu ya. Tapi ketika udah masuk why, itu udah lebih masuk ke values, dan yang coklat itu lebih kepada what he or she believe about her himself. Nah, ketika purpose sebenarnya saya mau pakai warna ungu, cuma ungunya jelek, akhirnya pakai warna biru tua. Maksudnya ngerti dong ya, udah larinya ke arah spiritual misal sebenarnya. Makanya tadi Pak Roy bilang agak malu-malu menjadi pembagi terang dunia. Wah, itu ya memang larinya ke arah spiritual memang begitu. Pak Lagawa dapat nggak nih yang warna cok biru ini nih Pak? Dapat Bu. Dapat ya. Ya, cuma masih selaras, masih sama dengan purpose yang dari awal tahun sampai sekarang. Cuma memang ada pergeseran sedikit, yang tadinya kayak tadi kan misalnya purpose-nya bisa buat jadi bermanfaat bagi orang banyak. Sekarang jadi lebih menyempit sih, lebih menyempit ke arah keluarga kayak gitu Bu. Iya. Oke.
Kalau lebih menyempit ke arah keluarga, saya belum tahu what-nya apa di sini dan who-nya. Hah? Ya, what-nya itu MDIT, Bu. Saya kira MDIT. saya pura-pura tahu Pak ya. Pura-pura tahu ya. MDIT itu ya pencapaian di asuransi, Bu. Oke. Nah, saya penasaran kapan di mana dengan siapa Bapak akan mencapai MDIT itu? Bukan MDRT ya, Bukan. MDIT. Kalau MDRT itu omsetnya, kalau MDIT itu income-nya. Omset sama income bedanya apa? Income masuk kantong, omsetnya apa yang Ya. Oke. Baik. Kalau omset itu yang ke perusahaan, kalau income itu yang ke kantong. Oke, kantongnya saya tapi ya Pak, bukan kantongnya Bapak ya. Lalu kapan, di mana, dengan siapa Bapak akan melakukan mencapai itu? Ya, kapan ya? Berarti kan sekarang, saat ini dan selanjutnya mencapai MDIT. Terus habis itu where-nya ya di sini di apa namanya di Jakarta dan di sini di Indonesia. Indonesia, seluruh Indonesia. Dengan tim saya dan ya pastinya dengan Yesi, Bu. Oke, iya. Iya. Lalu kemudian Bu Yesi dengar kan Bu? Kemudian how will you do this Pak untuk mencapai ini nih Pak? Ya, how-nya itu tadi ada internal dan eksternal. Yang jelas saya internalnya perlu di tune up juga. Ya, saya perlu training termasuk ikut SCMC. Karena di situ eksternalnya itu saya perlu bangun leaders. Saya perlu build leaders di situ. Terus habis itu apa namanya? Ya ikut training, menjalankan sistem, terus mendevelop mentor-mentor dan banyak skill-skill yang perlu saya kembangkan di situ, how-nya. Bu Mar. Iya, sepertinya saya terlempar Pak. Saya halo. Mungkin how-nya nggak perlu disebutkan, tapi Bapak jelas how-nya ya Pak? Ya, jelas, clear. Ada timnya kan di dalam Pak? Ya, ada clear. Oke. Lalu apa pentingnya Pak ini dilakukan? Yang jelas supaya income saya meningkat. Apa pentingnya income meningkat Pak? Itu untuk membahagiakan keluarga, Bu. Nah, apa ini pentingnya membahagiakan keluarga? Membahagiakan keluarga yang jelas karena di tahun ini tuh ya terjadi goncangan ya, bukan goncangan sih, maksudnya terjadi cobaan ya, cobaan. Di sini ternyata ada yang sakit juga, terus jadi generasi ayam geprek nih hari ini nih. Oke, ayam geprek. Iya, ayam geprek. Udah bukan sandwich generation lagi nih. Ayam geprek, oke. Dan apa ayam penting? Apa hubungan? Saya nggak akan tanya apa ayam gepreknya, tapi karena Bapak menjawabnya karena soalnya. Saya akan balik lagi. Apa pentingnya membahagiakan keluarga, Pak? Iya, karena keluarga itu penting, Bu. Ya gimana ya? Iya, apa pentingnya? Ya karena mereka berarti buat saya, Bu. So, apa pentingnya membahagiakan mereka? Penting. Ya karena mereka, ini keluarganya ini dia nih. Sepertinya belum dapat, Pak. Ya? Iya. Karena mereka penting buat Bapak, terus mereka berarti, terus? Ya karena saya mau membuat mereka bahagia, Bu. Oke. Ya. Dan ketika Bapak berhasil membuat mereka bahagia, Bapak merasakan diri sebagai siapa? Ya, saya merasa sebagai suami dan anak yang baik. Dan orang tua yang baik juga. Oke. Dan ketika Bapak berhasil melakukan menjadi suami, ayah, dan anak yang baik, maka Bapak menyadari apa the greatest purpose bagi Bapak? The greatest purpose saya itu membuat istri saya bahagia. Baik. Itu, Bu, makanya baliknya ke situ-situ terus tuh. Ya, karena tadi apa pentingnya masih belum keluar, Pak. Apa pentingnya membahagiakan keluarga?
Mungkin karena rame kali ini ya. Ini kita japri aja ya Pak ya. Kita japri aja kali ya. Baiklah kalau gitu. Malu Tapi yang saya. nyangkutnya di situ sih Pak. Ya. Sebenarnya saya tahu jawabannya cuma nggak keluar gitu, Bu. Ya, nanti japri aja ya, Itu japri. ya. Baik. Siap. Oke, thank you Pak Lagawa. Ya, Bu. Dan teman-teman, karena waktu sudah jam 9.01, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum kita closing? Silakan teman-teman. Ini banyak video off nih, aku bingung di belakang layar ada nggak orangnya nih. Citra dapat Citra? Dapat? Nyep, ya udah nggak apa-apa. Oke, ya silakan Dan. Kalau efeknya setelah dicari tahu purpose drivennya itu sangat-sangat egosentrik, itu nggak apa-apa atau perlu dirubah? Kalau dia sangat-sangat egosentrik, maka saya akan turun lagi ke values-nya. Oke. Iya, bisa jadi, bukan bisa jadi, values-nya yang belum kena. So, purpose kita itu nggak jauh-jauh dari values kita. Begitu. Begitu jawabannya, Dan. Ya. Oke, Bu, itu dulu. Iya, oke, baik. So, teman-teman, waktunya sudah jam 9, jadi saya pikir waktu kita sudah selesai. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat buat teman-teman. Tadi itu adalah cara mengaksesnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman akses sendiri untuk berbagai kegiatan. Pada umumnya purpose itu satu. Pada umumnya who-nya bisa berbeda-beda tergantung dari konteks. Di rumah sebagai kalau Pak Lagawa sebagai suami dan ayah, di rumah keluarga besar sebagai anak dari orang tua. Tapi ketika di grup adalah leadernya, why-nya tuh bisa beda-beda. Nah, why ini beda-beda karena what-nya yang berbeda di bawah. Nah, yang menarik dari Pak Lagawa adalah what-nya adalah tentang apa yang sedang dilakukan, profesionalismenya, tapi di atasnya mengarah, which is okay. Ya, which is okay. Hanya tinggal how dan ininya nanti tinggal dipertajam lagi. Nah, saya berharap ini adalah hanya sebagai panduan saja bagi teman-teman. Teman-teman bisa melakukan terutama untuk diri sendiri. Dan ini bisa dimulai dari action yang ringan sampai kepada usaha yang sedang dijalani. Jadi kalau yang sudah punya perusahaan, belum tahu purpose-nya, silakan diakses dengan cara yang sama. Juga untuk pemantapan, penyelarasan, ini bisa dilakukan. Jadi harapan saya teman-teman selamat berpraktek ria. Dan kalau sudah praktek pada diri sendiri, coba iseng ya Pak Abdan ya ke orang lain juga, karena ini pada dasarnya adalah cara untuk coaching juga. Hanya untuk mengcoaching ini kita perlu ada skill yang lain, ya skill yang lain yang bagaimana membuat deepening dari orang yang di coach itu sendiri. Salah satunya adalah meta questions Pak Abdan. Dan juga listening pasti, karena kita tahu orang ini benar atau enggak ngomongnya ya, siapa tahu karena ngomong sama bos nggak berani gitu ya. Deepening tentang apa yang dia katakan dan tentunya inducing state sangat membantu. Begitu ya. Oke deh teman-teman, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tidak ada foto bersama karena biasanya teman-teman tim dari MetaMask suka foto candid, atau ada di Insta aja fotonya. Saya juga bingung, nggak pernah foto tapi ada di Insta. Rupanya dia suka candid gitu ya. Jadi Sudah Bu, foto. sudah ya Rin, sudah foto ya Rin. Ya. Iya kan, sudah candid. Baiklah teman-teman, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.